Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kumala di channelnya saya Kumala Alfonai. Nah, kali ini saya akan mencoba ngejelasin tentang personal branding yang telah saya dapatkan pada session kedua setelah perkenalan dari karantina online bersama 35 finalis Putri Inspirasi Buddhis dan PP IPPNU. Nah, langsung saja nih, dari beberapa penjelasan yang telah saya dapatkan diantaranya itu tentang personal branding. Nah, teman-teman juga sudah tahu tentunya tentang personal branding itu sendiri. Personal branding dalam sosial media itu bisa kita temukan dalam beberapa platform-platform tertentu seperti platform media Instagram, Facebook, Twitter, ataupun YouTube dan lain-lain sebagainya. Nah, dari beberapa platform media tersebut tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, tentunya kita juga berhak memilih kita akan menunjukkan atau membangun personal branding itu di wilayah platform media yang seperti apa. Semisal di Facebook, maka kita harus mengetahui bagaimana karakteristik dari Facebook tersebut. Begitupun dengan sosial media yang Instagram ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, balik lagi nih tentang personal branding di sosial media. Sering kita temukan bahwa diri kita itu sering insecure terhadap sesuatu. Itu sering kali kita dapatkan dalam hati kita sendiri. Itu wajar. Sebagai manusia biasa itu hal wajar. Apalagi ketika di usia-usia kita, di mana masa-masa quarter life crisis, di mana seperempat abad tahun yang telah kita lalui itu seringkali kita labil ataupun kebingungan terhadap skill ataupun potensi diri kita. Tenang saja, nggak apa-apa, itu hal yang wajar dan lumrah di usia seperti kita. Bahkan di usia-usia yang sudah dewasa, sudah matang pun terkadang kebingungan ataupun labil terhadap potensi ataupun dalam memahami skill dirinya masing-masing. Justru ketika kita memiliki kesadaran seperti itu, justru melatih diri kita untuk bagaimana kita menumbuhkan rasa percaya diri tersebut, dan bahkan itu melatih diri kita untuk lebih kritis terhadap diri kita sendiri, dan itu membangun diri kita untuk bagaimana caranya supaya lebih baik lagi di usia-usia yang selanjutnya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi dalam meminimalisir hal-hal tersebut ya salah satunya adalah hanya dengan mencoba. Jadi cobalah apapun yang sekiranya bisa kita lakukan dan apapun yang kita sukai. Jadi cobalah apapun itu. Nanti di pertengahan jalan kita akan menemukan sendiri hal-hal apa yang cocok dan sesuai dengan passion diri kita. Jadi kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya nih terkait tentang bagaimana sih cara membangun personal branding kita di sosial media. Langkah pertama adalah ketahui dulu kita passion di bidang mana atau skillnya kita apa yang akan ditunjukkan terhadap ke publik ataupun ke masyarakat. Setelah kita mengetahui kita mau merepresentasikan sosok yang seperti apa, brand yang kita bawa itu yang seperti apa, nah, maka kita fokus di situ kayak gitu loh. Jadi langkah yang pertama adalah paham terlebih dahulu. Artinya paham di sini adalah paham terhadap diri kita sendiri. Titik dari personal branding adalah respon ataupun penilaian dari orang lain terhadap kita. Tuh, ketika publik mendengar kata contohnya gender, maka akan keluar sosok si A gitu. Nah, itu berarti kita sudah mulai membangun personal branding kita terhadap masyarakat secara luas. Nah, selain memahami diri sendiri, juga yang kedua itu memahami follower kita ataupun orang-orang yang mengikuti kita. Jadi kita harus paham dulu kira-kira follower kita, orang-orang yang mengikuti kita ataupun orang-orang yang menginginkan kehadiran kita, kemunculan kita itu orang-orang yang seperti apa gitu loh. Kita harus paham terlebih dahulu apakah mereka para pelajar seusia kita ataupun justru para ibu ataupun dan lain sebagainya. Kita harus paham betul terhadap situasi siapakah follower kita gitu. Setelah paham itu step yang kedua adalah konsisten. Nah, ini agak sulit ya tentang konsisten itu sendiri ya. Jadi konsisten dalam hal siapa diri kita di hadapan publik kayak gitu loh. Nah, dalam konsisten itu tidak hanya kok serta-merta langsung ada kayak gitu loh. Enggak, tapi juga harus didukung ataupun disupport oleh orang-orang tertentu seperti keluarga. Kemudian ada bantuan-bantuan dari orang lain juga. Jadi nggak menutup kemungkinan dari dalam diri kita sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya nih kita juga sering nih saat kita sedang
membangun personal branding kepada masyarakat, kemudian ada suatu penjustifikasian ataupun komentar tanggapan dari orang luar yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan hati dan pikiran kita, maka langkah dari kita bukan menanggapi mereka dengan negatif, akan tetapi menanggapi mereka dengan positif, karena mereka itu bagian dari support system kita, kayak gitu loh. Yang terinti adalah bagaimana cara kita menanggapi orang-orang di luar sana itu harus cooling down, kayak gitu loh. Jadi tetap harus baik-baik saja, apapun itu. Nah, terkadang dalam proses labil menentukan arah, terkadang ketika kita sudah menampilkan yang seperti ini, tapi ada beberapa orang yang ingin seperti ini, justru ataupun kamu itu nggak baik kayak gini, kamu itu nggak pantas kayak gini, kamu itu harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke, kita tampung semua pendapat, argumen-argumen tersebut ataupun kritikan-kritikan tersebut kita terima dengan baik dan kita sesuaikan, kita olah di pikiran kita dan hati kita, kira-kira yang cocok yang seperti apa dengan skill dan potensi diri kita. Kita juga tidak melulu harus sempurna di hadapan mereka ataupun memaksakan diri untuk menjadi seperti apa kata orang lain, itu jangan. Kita terima masukan mereka, tapi kita olah lagi dalam pikiran dan hati kita, kira-kira yang cocok yang seperti apa dalam diri kita. Selagi kita melakukannya dengan enjoy dan bahagia, ya kenapa enggak, kayak gitu loh. Karena konsep dari personal branding salah satunya adalah orisinalitas diri kita, kayak gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya buat teman-teman semua, untuk membangun personal branding diri kita di hadapan publik melalui sosial media, maka yang terinti adalah pahami dulu ranah sosial media yang akan kita gunakan, karakteristiknya bagaimana, kemudian pahami diri kita, passion dan skill diri kita itu di bagian mana. Yang ketiga adalah pahami siapa yang mengikuti ataupun siapa orang-orang yang mengharapkan kehadiran dari diri kita. Yang selanjutnya adalah konsisten. Dalam konsisten kita butuh orang-orang yang mensupport diri kita. Support system itu bisa didapatkan dari manapun, bisa dari keluarga, orang-orang terdekat, ataupun pihak-pihak lain di belakang kita. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Teruslah kreatif, menginspirasi, dan terus berprestasi. Saya Kumala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.